وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tidak lama lagi hadirin, tepatnya setiap tanggal 26 Juni seluruh masyarakat dunia memperingati Hari Anti Badan Sedunia, anti narkoba seluruh dunia. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan sebuah syarahan dengan judul Bahaya Narkoba dan Miras bagi Generasi Muda. Walaupun tema serupa ini keren malu ya. Dan banyak kali Tadi 9A keren, 9B keren, mantap. Pintar, baik di 99 maupun mimbar-mimbar, baik dalam bentuk sosialisasi, ceramah maupun khutbah. Mantap. Namun hadirin, semakin banyak dan sering pula ditemukan saudara-saudara kita yang terjaring dalam penyalahgunaan barang-barang haram tersebut. Bahkan kita baca di salah satu media cetak produk dari Banten Barat beberapa pekan yang lalu bahwa narkoba telah merambah ke kelompok anak-anak usia sekolah dasar. Oleh karena itu, bagi kita semua, jangan bosan-bosan untuk memaparkan dan mengingatkan dengan materi yang sama tentang penyalahgunaan narkoba dengan segala jenisnya. Mengapa selalu dikatakan dengan istilah penyalahgunaan? Tanpa kita pungkiri bahwa di antara jenis narkoba ada yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, yang jelas bagi dunia kedokteran. Hal ini pun dinyatakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, Quran surah Al-Baqarah ayat 219. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fīhimā ismun kabīrun wa manāfi'u lin-nās. Allah. Mantap. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Penggasih, Maha Penjaya. Mereka
kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah kepada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Arti khamar itu sendiri seperti yang kita temukan dalam tafsir Al-Misbah karangan Profesor Dr. Muhammad Quraisyhab adalah segala sesuatu yang memabukkan dari apapun bahan mentahnya, digunakan sedikit atau banyak, memabukkan ataukah tidak pada saat menggunakannya. Hal ini dinyatakan langsung. Hal ini sesuai pula dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu muskirin khamru wa kullu muskirin haramun. Setiap benda yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar hukumnya adalah haram. Dalam sabdanya yang lain, La tashrabul khamra fa innaha ummul khaba'is. Setiap benda yang memabukkan, banyaknya atau sedikitnya, hukumnya adalah haram. perlu kiranya disadari hadirin, diharamkannya penyalahgunaan narkoba ini tiada lain adalah untuk kemaslahatan dan keselamatan manusia itu sendiri, baik ia sebagai pribadi maupun sebagai komunitas masyarakat. Karena telah diakui oleh seluruh masyarakat dunia bahwa akibat buruk, bahaya, dan kerugian yang ditimbulkan dari penyalahgunaan sangat komplit, meliputi masalah sosial, ekonomi, moral, mental, dan fisik, bahkan sampai kepada membawa kematian bagi si pengguna. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat melarang perbuatan tersebut dengan sabdanya, Ma'askara kasiru faqalilu haramun. Janganlah kalian meminum khamar karena ia adalah sumber dari segala kejahatan. untuk di negeri kita sendiri, menurut beberapa sumber, entah berapa banyak kasus-kasus kriminalitas yang terjadi, seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan dikarenakan pengaruh miras dan narkoba. Astagfirullahalazim. Entah berapa miliar uang negara yang terkuras untuk rehabilitasi. Dan yang tidak kalah mengerikan adalah sejak narkoba masuk ke negeri kita ini, bangsa Indonesia hampir kehilangan 2 generasi mudanya. Apabila tidak diberantas, diperkirakan tahun 2012 bangsa ini menjadi suatu bangsa yang dihuni oleh orang-orang yang rusak fisik dan mentalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Terutama kepada generasi muda, harapan bangsa untuk membangun bangsa ini bukan dengan teler-teleran, mabuk-mabukan, loyo dan sebagainya, melainkan memerlukan generasi yang tangguh, cerdas, terampil, dan siap bekerja keras dalam menghadapi segala tantangan. Yakinlah bahwa pesta miras dan narkoba adalah merupakan salah satu bentuk muslihat setan untuk menyesatkan dan menghancurkan anak manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal asabu la'allakum
أعلم من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تتفكرون. صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Maha benar Allah yang Maha Agung. Kepada aparat pemerintah, jangan takut dan bosan untuk bertindak tegas dalam menegakkan hukum terhadap pelaku, baik sebagai pengedar maupun pemakai. Kita ucapkan salut kepada aparat petugas dalam hal ini. Polda Kalbar yang telah dapat mengungkap kasus jaringan internasional peredaran narkoba di Kalimantan Barat baru-baru ini. Kemudian kepada orang tua, alim ulama, guru-guru, mubaligh dan seluruh lapisan masyarakat untuk lebih giat memberikan bimbingan, nasihat, pengarahan yang baik dan pandangan yang benar kepada anak-anak kita tentang besarnya bahaya penyalahgunaan narkoba. Hanya dengan bersikap demikian, penyalahgunaan narkoba setidak-tidaknya akan berkurang di negara yang kita cintai ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikianlah syarhil Quran.